warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Welcome to my video. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik saja. Perkenalkan, nama saya Ferry Mirzan dan saya adalah siswa dari salah satu SMP Negeri 1 Manggar yang duduk di kelas 9A. Kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan, fakta, dan informasi terkait dunia transportasi dari zaman dulu hingga sekarang, yaitu di era globalisasi modern. Tapi sebelum saya memulai video ini, mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam video ini. Dan saya menerima segala masukan dan saran yang baik dan benar dari Memdia selaku guru tercinta dan semua teman-teman tercinta yang menonton video ini. Transportasi, itulah tema yang akan saya bicarakan pada kali ini. Sekarang saya akan menanyakan kepada kalian nih teman-teman, jika kalian mendengar kata transportasi, apa kata-kata pertama yang akan terbesit di benak kalian? Mungkin di benak kalian akan terpikir dengan motor, mobil, sepeda, sampai angkot. Itu semuanya benar. Mereka juga termasuk ke dalam contoh-contoh alat-alat transportasi. Mungkin kalian belum tahu pasti apa sih pengertian dari transportasi itu sebenarnya. Transportasi berasal dari bahasa Latin yaitu transportare, yang mana artinya mengangkat atau membawa, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan pengangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa transportasi adalah sebuah gerakan atau perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, sekarang kan sudah tahu kan pengertian sebenarnya dari transportasi itu. Sekarang, mari kita bayangkan jika tidak ada transportasi, bagaimana cara Jisung member NCT dari Korea Selatan bisa sampai ke Jakarta? Mungkinkah ia terbang menggunakan sayap peri? Atau berenang menggunakan ekor duyung? Tanpa pesawat dan kapal, mereka para member NCT tidak bisa datang ke Indonesia dengan begitu saja. Pastinya melalui alat-alat transportasi yang telah diciptakan dan disediakan. Bisa kita bayangkan, tanpa alat transportasi, hidup kita akan lebih sulit daripada move on dari mantan. Dari tadi kita membahas tentang pengertian dari transportasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi atau peran penting adanya alat transportasi di kehidupan kita. Wah teman-teman, ternyata peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara, karena aspek transportasi tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi ini juga digunakan untuk memudahkan semua kegiatan yang rutin dilakukan oleh seluruh manusia, seperti berpergian, traveling, dan lainnya, yang menyangkut tentang perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah teman-teman, ternyata transportasi juga memiliki dua fungsi utamanya nih, yaitu yang pertama, membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Pada fungsi ini, transportasi dapat diartikan sebagai dukungan yang baik untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih optimal, karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia bisa berpindah tempat dengan cepat karena dengan dukungan transportasi. Berbagai urusan dapat diselesaikan berkat transportasi itu sendiri, termasuk dengan perpindahan arus barang yang didistribusikan ke berbagai wilayah. Itu membuat semua kebutuhan masyarakat di setiap daerah menjadi semakin mudah terpenuhi. Yang kedua, ada transportasi mampu menunjang perkembangan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini terbagi menjadi dua hal, yaitu manusia dan infrastruktur. Ketika transportasi mampu mengirimkan manusia atau barang ke berbagai wilayah, maka kedua unsur tersebut pasti dapat membantu perkembangan di sana. Barang yang dikirimkan juga termasuk material pembangunan infrastruktur. Akibat dari itulah yang membuat semakin maju transportasinya, maka semakin mudah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Kedua fungsi transportasi inilah yang dapat kalian rasakan jika kalian memperhatikan keadaan sekitar rumah kalian. Ketika pembangunan di sana semakin maju, itu berarti ada dukungan transportasi yang semakin baik.
Bahkan Menteri Perhubungan negara Indonesia mengatakan bahwa transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Dilihat melalui informasi dan fakta-fakta yang telah kita bahas, yaitu ada kaitannya dengan terjadinya proses globalisasi. Nah teman-teman, sudah tahu belum apa arti dari globalisasi itu? Kata globalisasi mungkin sudah kita dengar akhir-akhir ini. Mungkin di pikiran kalian global itu bumi dan lisasi artinya sosialisasi. Berarti globalisasi adalah bumi yang bersosialisasi. Tentu bukan. Loh, lantas apa arti dari globalisasi sebenarnya? Globalisasi berasal dari kata global yang berarti secara umum atau keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup manusia. Namun, globalisasi bukan hanya terdapat satu pengertian saja, karena pastinya setiap pendapat dan pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Theodore Levitt ialah orang pertama kali yang menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985. Dan menurut Waters dalam Kamanto Sunarto di tahun 2004, bahwa globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi semakin surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Berdasarkan berbagai pemahaman tentang globalisasi dari para ahli, dapat disimpulkan secara umum bahwa globalisasi adalah sebuah proses integrasinya bangsa-bangsa di dunia ke dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas suatu negara. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait untuk mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan memindahkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar umat negara. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Nah, sekarang kita sudah mendengar berbagai penjelasan tentang globalisasi. Sekarang saya akan membahas tentang sejarah perkembangan alat transportasi di dunia. Perkembangan transportasi di dunia berjalan dengan sangat perlahan, di mana terjadinya perubahan sedikit demi sedikit hingga akhirnya tercipta alat transportasi di darat, laut, dan udara seperti sekarang ini. Sebelum alat transportasi ditemukan oleh manusia sejak dulu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, baik dalam jarak jauh ataupun dekat. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda, sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti sekarang. Roda yang sekarang sudah semakin ringan ternyata punya sejarahnya juga. Manusia purba di era Paleolitikum sekitar 15.000 hingga 750.000 tahun yang lalu menemukan bahwa benda bulat yang berat dapat lebih mudah dipindahkan dengan menggulungnya daripada benda besar dan tidak beraturan. Penemuan roda transportasi adalah sarana pengangkutan yang berfungsi untuk memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sebelum transportasi mulai berkembang, manusia selalu melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, zaman pun sudah semakin maju yang ditandai dengan ditemukannya banyak alat transportasi yang tersebar di berbagai negara di wilayah dunia. Sejarah berkembangnya transportasi dimulai sejak ditemukannya roda pada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa roda sudah ditemukan 300 tahun sebelumnya di Mesopotamia. Pada masa itu, roda masih terbuat dari kayu yang memiliki beban yang sangat berat dan digunakan untuk menggulirkan kereta troli atau kereta perang. Dari penemuan roda inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal transportasi modern di masa yang akan datang nantinya. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang teknologi transportasi tertua di bumi. Apakah kalian tahu apa sih teknologi transportasi yang paling tua di antara alat transportasi lainnya? Kapal. Kapal adalah teknologi transportasi tertua di bumi. Dilansir dari Montrebots, teknologi perahu tertua di dunia sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu, atau sekitar 6.000 sebelum Masehi. Bentuknya tentu sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang.
Saat itu, nenek moyang manusia membuat semacam ruang kosong di tengah batang pohon. Jika boleh dikatakan, teknologi kuno itulah yang menginspirasi pembuatan perahu kuno modern. Nah, hebatnya lagi, manusia purba sudah tahu dan paham bagaimana cara membuat perahu yang ringan dan tidak mudah tenggelam. Sejarah yang didapatkan oleh ilmuwan dan sejarawan membuktikan bahwa mereka yang hidup di zaman batu atau Neolitikum sudah mampu menciptakan perahu kecil dengan ketelitian dengan tingkat sangat tinggi. Karena perahu terus mengalami perkembangan, dibuatlah kapal laut yang semakin besar. Dengan mengandalkan dayung, layar, dan tiupan angin, orang zaman dulu bisa menjelajahi wilayah yang saling berjauhan. Kini teknologi kapal sudah sangat maju dan modern. Hampir semua kapal modern digerakkan dengan sistem komputer dan navigasi canggih. Kita sudah tahu bahwa alat transportasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Yang pertama ada alat transportasi darat. Mungkin kita sudah familiar melihat alat transportasi yang beroperasi di daratan, karena kita kebanyakan selalu beraktivitas di daratan. Motor, sepeda, mobil, kereta api, dan masih banyak contoh lainnya. Motor. Mungkin motor merupakan suatu alat transportasi utama yang dipakai oleh manusia sekarang ini. Tanpa motor, kalian tidak bisa berpergian, jalan-jalan bersama teman, ataupun membonceng gebetan kalian. Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak dipakai di dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini membuat menarik untuk mengetahui sejarah sepeda motor. Sepeda motor pertama dibuat oleh mekanik Jerman Gottlieb Daimler, lahir di Schorndorf 17 Maret 1834. Ia adalah seorang ahli mesin berkebangsaan Jerman yang pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885 di negaranya di Jerman. Tanpa begitu kita kenal, tapi sejarah perotomotifan mencatatnya sebagai bapak sepeda motor. Sepeda tersebut memiliki 4 roda, termasuk 2 roda tambahan seperti roda pada sepeda anak-anak. Putra Daimler menjadi orang pertama yang mengendarai sepeda motor ketika dia mencoba kreasi ayahnya tersebut pada tanggal 10 November 1885 dengan kecepatan mendekati 10 km per jam. Beberapa model sepeda motor kemudian diperkenalkan di Jerman, Prancis, dan Inggris dengan fokus pengembangannya pada kepraktisannya sebagai alat transportasi. Yang kedua, ada sepeda. Siapa yang tidak kenal dengan sepeda? Kendaraan yang memiliki 2 atau 3 roda, stang kemudi, tempat duduk, hingga pedal untuk menjalankannya. Belakangan ini banyak kita melihat anak-anak muda mengendarainya di jalan raya. Sejarah awal sepeda sepertinya masih sedikit membingungkan. Beberapa artikel merujuk pada sebuah sketsa sepeda yang diakui sebagai buatan Giancarlo Caroforti, seorang model oleh Leonardo da Vinci pada sekitar tahun 1490. Namun, sepeda tersebut masih diteliti oleh para ilmuwan dan dari para sejarah dan kebudayaan Italia di Eropa. Yang pertama adalah sejarah sepeda pada tahun 1817. Sepeda pada tahun ini terbuat dari kayu, memiliki stang kemudi, namun tidak memiliki pedal untuk dikayu. Pola ini seperti menggunakan otopet ataupun skateboard, yaitu menggunakan kaki yang mengayuh bukan ke pedal, tapi langsung ke tanah. Yang kedua ada sejarah sepeda pada tahun 1839. Sepeda ini merupakan sepeda pertama yang memiliki mekanisme perputaran roda. Teknik pergerakan roda pada sepeda ini hampir sama dengan teknik pada lokomotif kereta uap. Alat transportasi laut. Kalau menyangkut tentang alat transportasi laut, pastinya sudah berkaitan dengan kata kapal. Yang paling terkenal sepanjang masa mungkin hanya kapal Titanic yang tenggelam. Tetapi lain dari itu, banyak sekali contoh-contoh alat transportasi laut yang mungkin akan berperan penting dalam kehidupan kita, seperti perahu, kapal, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 2 contoh alat transportasi laut. Yang pertama ada kapal feri. Kapal feri merupakan kapal yang memiliki syarat-syarat pelayaran di laut dan dipakai untuk menyelenggarakan perhubungan tetap, misalnya antar pulau. Kapal feri punya peran penting dalam sistem pengangkutan bagi banyak kota pesisir pantai, membuat transit langsung antar kedua tujuan dengan biaya lebih kecil dibandingkan jembatan atau terowongan. Kapal feri terutama digunakan untuk sebagai sarana penyeberangan, termasuk menyeberangkan kendaraan darat dan sebagainya. Perhubungan dengan kapal feri cukup berperan di Indonesia, antara lain perjalanan di Selat Sunda antara Merak, Lampung, penyeberangan di Selat
Bali antara Ketapang, Jawa Timur dengan Gilimanuk, Bali dan sebagainya. Kapal feri terutama digunakan untuk sarana penyeberangan, termasuk menyeberangkan berbagai truk-truk, mobil, dan alat traveling lainnya yang berguna bagi para wisata yang mengunjungi berbagai daerah di segarah penjuru di Indonesia. Yang kedua, ada kapal tanker. Apa itu kapal tanker? Kapal yang memfasilitasi penyediaan barang cair dalam jumlah besar dirujuk sebagai kapal tanker. Pengangkutan cair tersebut dapat mencakup minyak batu yang digali dari reservoir di bawah air dan semua jenis angkutan cair lainnya, seperti minuman beralkohol, senyawa organik berbasis hidrogen, bahan kimia, dan bahkan jus. Mereka juga membawa zat gas cair. Seperti yang telah ditentukan, sebelumnya varian berbeda dari angkutan cair memerlukan penggunaan berbagai jenis kapal tanker. Kapal tanker terutama diklasifikasikan berdasarkan jenis muatan dan ukuran kapal. Beberapa kapal tanker yang paling umum digunakan, yang pertama, kapal tanker minyak mentah, kapal tanker kimia, kapal tanker produk, dan terakhir kapal tanker bensin. Alat transportasi udara. Contoh alat-alat transportasi udara antara lain seperti pesawat penumpang atau airline, helikopter, balon udara, roket, dan masih banyak lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 contoh alat transportasi, yaitu pesawat penumpang atau airline, helikopter, dan balon udara. Pertama, pesawat penumpang sipil atau airline. Pesawat penumpang sipil adalah pesawat terbang atau pesawat udara yang digunakan untuk mengangkut penumpang sipil beserta bagasi dan kargo dengan kapasitas yang telah ditentukan. Syarat-syarat mengenai pengangkutan sipil telah diatur dalam undang-undang, baik pemerintah maupun internasional melalui lembaga PBB. Seperti halnya perkembangan pesawat, perkembangan pesawat penumpang sipil juga diwarnai perkembangan balon udara panas dan zeppelin. Yang kedua, ada helikopter. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. Helikopter merupakan pesawat udara yang mengangkat dan terdorong oleh satu atau lebih rotor atau propeller yang berbentuk horizontal besar. Helikopter diklasifikasikan sebagai pesawat bersayap putar untuk membedakannya dari pesawat bersayap tetap biasa lainnya. Dibanding dengan pesawat bersayap tetap, helikopter lebih kompleks dan lebih mahal untuk dibeli dan dioperasikan, lumayan lambat, memiliki jarak jelajah dekat, dan muatan yang terbatas. Yang ketiga, ada balon udara. Naik balon udara memberikan pengalaman yang luar biasa karena bisa menikmati pemandangan, langit, dan daratan di bawahnya. Salah satu wisata balon udara yang terkenal adalah di Kapadokia, Turki. Di Kapadokia, hampir setiap pagi balon udara akan diterbangkan untuk para turis. Dan juga Kapadokia juga terkenal baru-baru ini karena ada scene di layangan putus saat Kinan, istri Mas Aris, yang mengungkapkan impiannya yaitu ingin ke Kapadokia menikmati pemandangan di sana bersama suaminya. Wah, ternyata Kapadokia juga memiliki ciri khas sendiri bagi para turis sampai-sampai Kinan ingin bermimpi terbang ke sana untuk menaiki balon udara bersama Mas Aris. Balon udara ditemukan pada tahun 1783 oleh Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier. Kedua kakak beradik ini berasal dari salah satu kota kecil di Paris Selatan. Kisah penemuan balon udara bermula pada suatu hari di musim panas saat Joseph dan Stephen sedang memandang ke arah awan di atas langit. Ia berkata bahwa jika awan bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantung kertas, maka kantung kertas itu akan melayang dan bisa membawa muatan. Dan kemudian kakak beradik ini mencoba membuat kantung raksasa berisi awan, sehingga timbullah atau terciptanya balon udara yang bisa kita lihat sekarang, yaitu di Kapadokia. Dan pada tahun 1783 di bulan Juli, kakak beradik ini berhasil membuat balon udara mereka dan berhasil diterbangkan. Sehingga balon udara pun mengalami perbaikan teknologi dari zaman ke zaman hingga saat ini. Wah, ternyata penjelasan saya sudah berakhir. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Anda tentang faktor-faktor yang membuat globalisasi di bidang transportasi ini menjadi semakin berkembang. Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan.
Dan yang terakhir, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, apakah teman-teman sudah paham dan mengerti apa itu globalisasi dan apa itu transportasi? Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti ya akan penjelasan yang telah saya sampaikan. Ternyata saya menjelaskan materi ini lumayan lama ya. Maaf teman-teman, dan semoga teman-teman bisa menerima materi yang saya jelaskan dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan serta informasi yang kurang akurat yang ada di video ini. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua nantinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you for watching.